Bahasa Indonesia ditetapkan menjadi bahasa resmi di Konferensi Umum Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan atau UNESCO, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Hah? Kok bisa sih? Bisa dong. Berikut penjelasannya. Bahasa Indonesia adalah kekuatan dan pemersatu ragam budaya di Indonesia sejak Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Sejak ditetapkan sebagai bahasa resmi NKRI di tahun 1945, bahasa Indonesia telah menunjukkan keampuhannya sebagai lingua franca. Dengan demikian, bahasa berfungsi sebagai jembatan untuk memfasilitasi komunikasi antar etnis di Indonesia yang memiliki lebih dari 1.300 suku, lebih dari 700 bahasa daerah di 17.500 pulau. Bahasa Indonesia telah memiliki standar linguistik modern yang terlihat dari leksikon, tata bahasa, dan ejaan yang sudah mapan sebagai media utama berkomunikasi di berbagai bidang. Maka dari itu, bahasa Indonesia telah menjembatani berbagai etnis yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki keragaman suku budaya, baik itu suku, budaya, agama, ras, dan berbagai bahasa. Maka dari itu, bahasa kita, bahasa Indonesia menjadi penyatu bagi kita sebagai rakyat Indonesia. Indonesia memiliki status sebagai negara dengan jumlah penduduk paling besar keempat di dunia. Secara global, bahasa Indonesia dituturkan oleh sekitar 3,52% populasi global. Salah satu perwujudannya adalah dengan dimasukkannya bahasa Indonesia ke dalam program pendidikan di 52 negara dengan jumlah 150.000 pembelajar asing. Indonesia juga menduduki posisi ke-14 sebagai negara terbesar dan ke-7 sebagai negara dengan ekonomi terbesar menurut paritas daya beli. Selain itu, melalui keragaman budaya Indonesia juga disebut sebagai laboratorium hidup yang dinamis untuk pengamatan dan perbedaan sosial budaya. Selanjutnya, Indonesia telah menjadi anggota aktif UNESCO sejak tahun 1950 dan akan terus menunjukkan dedikasinya. Dan Indonesia juga akan berfokus untuk meningkatkan pengenalan bahasa Indonesia di lingkup internasional untuk menunjukkan keterlibatan Indonesia di lingkungan dunia. Adapun alasan lainnya yaitu Indonesia berperan aktif dalam forum kepemimpinan internasional maupun regional, seperti pada kegiatan G20 yang dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2022 dan keketuaan pada kegiatan ASEAN pada tahun 2023. Peresmian atau pengakuan ini, bahasa Indonesia menjadi bahasa yang resmi dalam sidang UNESCO juga merupakan ajang kolaborasi dan merupakan komitmen bagi bahasa Indonesia untuk memajukan budaya global. Selain dari itu, pemerintah Indonesia juga menjamin akan menanggung semua biaya penerjemahan semua naskah-naskah konstitusional UNESCO dan beberapa dokumen-dokumen penting yang akan diterjemahkan kepada bahasa Indonesia. Keputusan ini dibuat pada sidang pleno Konferensi Umum UNESCO ke-42 pada Senin 20 November 2023 di Markas Besar UNESCO di Paris, Prancis. Dalam konferensi tersebut, UNESCO mengakui secara konsensus pengajuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi organisasi tersebut, sesuai permohonan resolusi 42C/28. Penerimaan ini membuat bahasa Indonesia menjadi bahasa ke-10 yang diakui sebagai bahasa resmi di Konferensi Umum UNESCO. Menurut saya, menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara Indonesia adalah suatu langkah yang tepat. Karena kita semua mengetahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang heterogen yang penuh akan keberagaman mulai dari suku, ras, agama, dan tentu saja bahasa daerah yang berbeda. Oleh sebab itu, kita memerlukan alternatif untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia yang penuh akan keberagaman itu. Kita menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi antar sesama, sehingga ini akan menciptakan rasa senasib sepenanggungan yang dirasakan oleh rakyat Indonesia karena kita berkomunikasi menggunakan bahasa yang sama. Oleh sebab itu, sebagai generasi muda dan rakyat Indonesia, tentunya kita perlu melestarikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu kita, sehingga Indonesia akan terus maju menjadi negara yang berkembang yang didasari oleh kebersamaan.
Selain itu, dengan dijadikannya bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi yang ke-10 dalam Sidang Umum UNESCO, hal ini, menurut pendapat saya sebagai mahasiswa, ini merupakan pilihan yang tepat karena dengan begitu, kita sebagai bangsa Indonesia akan lebih dikenal di kalangan internasional dan kedepannya saya berharap agar negara kita disegani dan dikenal oleh negara luar di kalangan internasional. Menurut pendapat saya pribadi, dengan terpilihnya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam Sidang Umum UNESCO, hal tersebut tentu sangat membanggakan. Oleh karenanya, kita sebagai masyarakat Indonesia harus mengapresiasi hal ini dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak lupa pula, kita juga harus mengenalkan dan melestarikan bahasa Indonesia ketika kita sedang berada di negara asing. Dengan demikian, bahasa Indonesia lebih dikenal oleh masyarakat global. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih.